Halo teman-teman semuanya, aku Putri Lestari. Di sini aku akan membahas pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan yang studi kasusnya dari Antoni Salim selaku pemilik PT Indofood Sukses Makmur. Nah, ini dia ada 3 pokok materi yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama adalah apa itu gaya kepemimpinan, yang kedua adalah apa itu kinerja karyawan, dan yang ketiga adalah apa itu kepemimpinan. Pada dasarnya, setiap perusahaan tidak hanya mengharapkan sumber daya manusia yang ahli dan terampil, tapi juga mengharapkan karyawan yang mau bekerja dengan giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Hal tersebut dikarenakan keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi ditentukan oleh faktor SDM yang dimilikinya. Gaya kepemimpinan menurut MIFA 2010 adalah norma perilaku yang digunakan seseorang ketika berusaha mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahannya. Gaya kepemimpinan juga dipahami sebagai cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya dengan cara tertentu. Menurut Silain dan kawan-kawan, kinerja adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seorang dalam memenuhi tanggung jawabnya, dan juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas keseluruhan selama periode waktu tertentu atau pemenuhan tugas dan tanggung jawab oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi. Menurut Kadarusman 2012, kepemimpinan dibagi menjadi 3, yaitu ada self-leadership, team leadership, dan juga organizational leadership. Self-leadership berarti artinya memimpin diri sendiri, team leadership berarti memimpin orang lain, dan organizational leadership berarti konteksnya adalah sebuah organisasi yang mana dipimpin oleh seorang pemimpin organisasi. Terkadang perusahaan itu kurang memperhatikan gaya kepemimpinan. Yang kedua, peran motivasi sangat penting karena menyangkut individu karyawan. Yang ketiga, keberhasilan dan kegagalan pemimpin itu dia lihat dari sebagaimana puas atau tidaknya bawahannya. Yang keempat, organisasi tidak hanya bergantung pada pemimpin. Antoni Salim merupakan pendiri PT Indofood Sukses Makmur yang mana merupakan pengusaha sukses di bidang makanan dan minuman. Nah, gaya kepemimpinannya ini sangat disukai oleh para karyawannya karena dia ini berani mengambil risiko dan tanggung jawab dan juga selalu memotivasi karyawan dan membantu karyawan. Nah, dari pembahasan tersebut terlihat nih kalau misalnya gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Indofood Sukses Makmur. Ada 3 poin yang dapat kita tarik, yaitu yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, dalam rangka menunjang prestasi kinerja karyawan, adanya peran motivasi ini sangat penting. Yang ketiga, tidak boleh sembarang memilih pemimpin. Sekian pembahasan yang dapat aku sampaikan. Terima kasih.